Udah siap? Kita nyanyi aja ya. Ayo, yang di tengah, yang di tengah. Kemarin apa pelajaran apa yang paling kamu suka? Belajarnya dari mana? Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Hari ini merupakan acara program tahunan dari PT Sepatu Bata yang merupakan acara CSR. Jadi PT Sepatu Bata itu memiliki CSR yang bernama Bata Children Program. Kemudian hari ini itu bertepatan dengan Hari Anak Sedunia World Children's Day. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan memperingati Hari Anak Sedunia di sekolah kami yang berada di daerah Bintara, Bekasi. Kebetulan acaranya yang kita selenggara itu diantaranya adalah penyuluhan, mentoring terkait dengan program bullying. Kemudian kita ada juga mengadakan medical check up dan donasi berupa hidroponik dan kolam ikan lele agar bertujuan untuk bisa membantu sekolah kami, anak-anaknya terhadap ketahanan pangan untuk di masa depannya. Untuk CSR Bata Children Program di Bata Indonesia ini merupakan program rutin bulanan dan tahunan juga. Kemudian di acara yang paling terbesarnya itu adalah di bulan September yang merupakan acara Founders Day atau berdirinya Bata, yang tiap tahun kita rutin mengadakan acara yang lebih besar. Untuk pemilihan tempat itu kita untuk CSR Bata Children Program itu kita khususkan terutama untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang kurang mampu, seperti sekolah jalanan seperti yang sekarang ini, sekolah anak pemulung dan duafa. Kemudian kita juga punya anak adopsi itu di Purwakarta, kebetulan letaknya itu di samping factory pabrik Purwakarta. Itu sekolah anak-anak luar biasa, anak-anak penyandang cacat dari SD ya yang berkebutuhan khusus, itu mulai dari SD sampai dengan SMA. Di sini saya mewakili manajemen PT Sepatu Bata. Jadi kami ingin mengklarifikasi bahwa PT Sepatu Bata kami masih berdiri, bahkan kami masih beroperasi secara retail. Yang kami tutup hanya pabrik dengan mempertimbangkan berbagai alasan ya sebenarnya, sehingga kita sampai dengan keputusan harus menutup pabrik. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa PT Sepatu Bata masih eksis, dan kemudian kami bahkan tahun 2025 akan kembali untuk memperkuat pasar kami, market kami dengan kedatangan koleksi-koleksi baru dengan promo-promo baru. Di sini saya juga mengajak Mas Irwan dari bagian marketing. Nah, mungkin dia akan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan bocoran program Bata dan juga menyampaikan ke market bahwa kita masih ada, and then we will come back stronger. Kalau dari posisi marketing sendiri, Bata tahun depan kita mulai menyasar pasar anak muda tentunya dengan koleksi yang seperti di Beta Prima. Koleksi kita ada perubahan, kita ada inovasi yang lebih lanjut, dan kita menyasar anak muda tentunya. Perlu diketahui ya, kalau kita generasi 90, kita Bata itu memang sudah ini ya, sudah menjadi sepatu andalan lah bagi anak sekolah, dan kita pengen meregenerate itu kembali sih untuk anak-anak sekarang, khususnya anak milenial dan kita cuma kita mengikuti tren yang ada. Jadi kita agile juga dengan kondisi pasar, kita agile, kemudian dengan demand yang ada juga kita lebih agile lagi sih untuk depannya, seperti itu sih. Vitaminnya bisa langsung dimakan ya teman-teman. Vitaminnya vitamin B gitu, yang sampai ribuan
balik ke pendopo saya. PHK segala macam itu sebenarnya gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Itu tentu tidak benar. Jadi kami melakukan penutupan pabrik di Mei 2024, itu tanggal 3 Mei 2024 resmi pabrik kami tidak beroperasi. Jadi jumlah yang kami PHK hanya 270 orang gitu. Dan pada waktu itu kami pun sudah dipanggil dengan beberapa kementerian dan kami menjelaskan posisi kondisi kami, kenapa kami sampai dengan keputusan harus menutup pabrik kami. Yang udah sebelah sini ya, Jadi total karyawan yang kami PHK 270 orang. Saya di sini dari kantor hukum ANF Law Firm. Kebetulan saya dikontrak oleh PT Bata sebagai konsultan hukum, sebagai penasihat hukum daripada PT Sepatu Bata Tbk. Nah, tadi sudah diterangkan sama Bu Prima selaku HR, direkturnya, maupun dari teman-teman Mas Isa dan lain-lain. Sepatu Bata ini akan launching beberapa produk di tahun 2025, yang dimana produk ini untuk semua kalangan. Mungkin bagi masyarakat ataupun masyarakat Indonesia di tahun 90-an ini, merek sepatu Bata ini sudah sangat familiar. Akan tetapi ada isu dari pertanyaan rekan-rekan yang mengatakan bahwa sepatu Bata ini tutup, bangkrut. Saya pastikan tidak ada satupun gugatan pilot daripada vendor-vendor yang lain, jadi semua masih sehat, tidak ada isu-isu pilot. Jadi karyawan yang di PHK karena berbagai hal, bukan karena pilot atau bangkrut. Jadi ini adalah perusahaan milik asing yang lahirnya tahun 1930, jadi lebih tua daripada Republik Indonesia. Nah, oleh karena hal tersebut, perusahaan ini eksis untuk membangun negeri, membangun bangsa. Jadi teman-teman nanti yang ikut memberitahukan kepada masyarakat Indonesia sepatu Bata ini masih eksis, itu kami sangat berterima kasih. Akan tetapi dengan adanya PT Sepatu Bata ini juga memiliki program Corporate Social Responsibility yang ikut sama-sama membangun negeri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, dengan program-program yang ada seperti saat ini adalah sekolah kami, ini ibunya salah satu gurunya, ini adalah dampak daripada pembelian produk-produk di produk-produk sepatu Bata. Makanya saya himbau kepada masyarakat Indonesia, kalau membeli sepatu Bata juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena hal tersebut, nanti di 2025 ada produk-produk barunya tidak kalah saing dengan produk-produk sepatu branded serupa. Dan oleh karena hal tersebut, saya sampaikan kembali bahwa PT Bata masih eksis, masih sehat, dan sudah di Republik ini sudah ada hampir 80 tahun lebih dari 1930. Jadi perusahaan ini masih sehat, masih berdiri, dan kalau ada isu-isu bangkrut itu kami pastikan tidak ada. Kalian cek ada nggak gugatan pilotnya atau gugatan dinyatakan pilot PT Sepatu Bata. Itu bisa dipastikan di pengadilan jika memang kurang yakin kalau PT Sepatu Bata ini masih eksis. Kehadiran Batim Bata hari ini di sekolah bagaimana Ibu Tati? Senang banget ya. Pertama, ini kita yang kedua kalinya ketemu, waktu itu anak-anak juga diundang untuk berkreasi ke Taman Mini. Yang anak-anak juga belum pernah ke sana, anak-anak senang. Dan ternyata Bu Prima melanjutkan untuk membantu sekolah kami. Total ada berapa Bu yang menerima anak-anak di sini? Semuanya muridnya itu ada 120. Jadi dari SMP, SD, SMP, SMA. Ada juga yang kuliah sih 3 anak. Bu Tati, mungkin harapannya apa sih dengan kegiatan dari tim-tim Bata sendiri di sekolah kami ini? Ya, ini kan suatu pembelajaran ya, dengan adanya kebetulan hidroponik, anak-anak juga kita punya hidrohouse ya, jadi lebih bisa belajar, anak-anak juga bisa berkarya, mungkin tidak hanya di sekolah, dia nanti di rumah juga bisa menerapkan mungkin kecil-kecilan hidroponik di rumahnya, dia juga bisa mengembangkan, dia bisa menanam terus bisa dikonsumsi dengan sendirinya gitu. Kalau dokternya udah kasih tahu melihara ikan kita juga punya kebetulan. Nah, ini dengan kunjungan Bu Prima dan tim yang lain sangat mendukung juga buat anak-anak, semoga tidak hanya untuk hari ini tapi bisa untuk
berkelanjutan. Oke, mungkin sekolah ini juga banyak prestasinya, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak juga kita memang kan bukan sekolah formal, tapi kita kelompok belajar. Kebetulan kita kenapa sekolah kami namanya ini hanya merek, jadi kelompok belajar, tapi anak-anak tetap ijazah paket dan SMP, SMA, anak-anak bisa kuliah. Kita punya prestasi itu futsal yang bisa membawa anak-anak. Tahun 2014 itu 3 putri kepilih bisa ke Brasil dalam program futsal. 2018 2 putra itu ke Rusia, dan terus kemarin 2022 4 putri itu bisa ke Qatar. Kalau dia dari selain futsal kita juga punya angklung, anak-anak tuh punya angklung yang diundang kadang-kadang event-event tertentu. Waktu bulan Juli kita diundang Java Jazz ke Bali. 2023 itu acara Hari Anak Nasional, kita diundang ke Tingginya berapa? Ya, alhamdulillah banyak kegiatan supaya anak-anak bisa, walaupun dia akademik kurang, tapi punya skill dan keterampilan yang bisa untuk masa depan dia sendiri. Spiritnya education itu sebenarnya salah satu langkah untuk kemudian mengentaskan kemiskinan. Jadi ingat ya, education. Jadi saya tuh agak miris kalau misalnya pemerintah nggak taking care education, tapi lebih ke hal yang lainnya. Kelas 3, 4, kelas 5, kelas 6. Education kepemimpinan. Bata tentu punya segmentasi segmen market tertentu, dan untuk segmentasi tertentu ini yang kemudian kita yakin kita bisa winning, karena bukan hanya secara memori aja Bata we call their memory, tetapi dengan kita menyampaikan bahwa kita memiliki sepatu yang affordable, kemudian style, dan kemudian nyaman, quality, kami yakin kami will be with the market.